Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 4 mengenai masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama memahami periodisasi masa praaksara di Indonesia, memahami perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, menjelaskan nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia, menjelaskan nenek moyang bangsa Indonesia, dan yang terakhir menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kehidupan manusia pada masa praaksara. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian masa praaksara dan juga periodisasi masa praaksara. Nah, periodisasi masa praaksara itu kan dibagi menjadi 3, yaitu periodisasi secara geologis, periodisasi secara arkeologis, dan periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas yang pertama dan kedua, maka minggu ini kita akan membahas mengenai periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam. Dan yang ketiga, masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu masa berburu dan mengumpulkan tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Nah, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, hidup manusia bergantung pada alam. Mereka tinggal di daerah yang ada airnya, berkelompok nomaden, berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Nah, pada masa ini manusia membuat alat sederhana dari batu, tulang, kayu yang berbentuk kasar, yaitu kapak perimbas, kapak penentak, pahat genggam, dan kapak genggam. Sedangkan pada masa berburu mengumpulkan makanan tingkat lanjut, manusia sudah mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana dan mengembangbiakan binatang. Mereka sudah tinggal di dalam gua dan dinding gua dilukis gambar tangan binatang yang menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa itu. Misalnya lukisan cap tangan dengan latar belakang berwarna merah mengandung arti kekuatan pelindung untuk pencegah roh jahat, dan cap-cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap dianggap sebagai tanda berkabung. Nah, pada masa ini alat-alat dari batu yang bentuknya lebih halus seperti kapak Sumatera dan alat tulang sampung. Masa bercocok tanam. Pada masa ini, manusia hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakan binatang ternak. Nah, mereka sudah mulai menetap dan membentuk masyarakat perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung. Pada masa itu, alat-alat sudah lebih halus seperti kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, perhiasan dari batu, dan kulit kerang. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang juga sudah mulai berkembang. Nah, pada masa itu juga berkembang tradisi pendirian bangunan megalitik atau bangunan besar dari batu. Perundagian. Nah, perundagian berasal dari bahasa Bali, yaitu undagi yang berarti seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, atau pembuatan sampan. Nah, pada masa ini sudah mahir membuat peralatan atau perkakas. Alat yang dihasilkan terbuat dari logam untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagai alat perlengkapan upacara dan pemujaan. Pada masa itu juga berkembang pemahatan arca dan pendirian bangunan batu untuk pemujaan. Nah, pada masa perundagian, masyarakat hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur.
Nilai-nilai budaya pada masa praaksara di Indonesia ada berapa? Yang pertama itu nilai religius atau kepercayaan, nilai gotong royong, nilai musyawarah, nilai keadilan, tradisi bercocok tanam, dan tradisi bahari atau pelayaran. Nah, selanjutnya kita akan ke materi nenek moyang bangsa Indonesia. Paul dan Fritz Saracen mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Saracen menyebutkan penduduk asli ini yaitu suku bangsa Veda. Orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timur Barat, dan terus ke timur sampai ke Kepulauan Melanesia. Ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu tiba di Kepulauan Indonesia dalam dua gelombang kedatangan, yaitu dari jalur barat dan jalur timur. Jalur barat dari Yunan atau Cina bagian selatan masuk ke Indochina, kemudian ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar di Indonesia. Jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu Jepang menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Berikut contoh foto dari Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu bermigrasi dengan membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi melalui jalur barat dan kapak lonjong melalui jalur timur. Nah, suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto-Melayu yaitu Mentawai, Dayak, dan Toraja. Gelombang kedatangan ke Kepulauan Indonesia selanjutnya adalah Deutero-Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Indochina bagian utara. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Nah, suku bangsa Indonesia yang tergolong Deutero-Melayu yaitu Melayu, Minang, Jawa, dan Bugis. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Untuk tugas, jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ke Ibu, dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi anak-anak Ibu.